bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo, aku Teresya Palusan, NPM 235045. Di sini aku menjadi guru BK. Halo, saya Birgita Kasih Prasetya, NPM 235036. Saya berperan sebagai siswa yang bermasalah. Di sini kami akan membuat video tugas UTS mata kuliah Konseling Individual Modern Dengan permasalahan siswa yang merasa minder, overthinking, dan merasa cemas. Di sini kami menggunakan pendekatan CBT. Nah, CBT itu adalah mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Jadi, siswa yang mengalami permasalahan itu mengubah pikirannya menjadi lebih baik. Gimana ya tanggapan teman-teman tadi saat aku ngelakuin presentasi di kelas? Apa mereka ngatain aku? Atau malah ngejelek-jelekin aku di belakang? Pusing banget deh mikirin hal kayak gitu. Kepala aku jadi penuh banget rasanya. Mau nafas aja kayak sesek banget rasanya. Atau aku ke BK aja ya buat nyari solusi tentang masalah aku ini. Soalnya kalau di teman-teman paling mereka hanya dengerin, bukan ngasih solusi. Permisi Bu. Oh iya, silakan Mbak, silakan duduk. Selamat siang. Selamat siang juga Bu. Dengan siapa ini? Saya Kasih dari kelas 11 IPS 1. Oh, ini nggak ada mata pelajaran nggak?
Enggak Bu, kebetulan lagi jam kos, tapi nanti sejam kemudian ada guru masuk. Siapa? Itu Ibu Zahwa. Oh, Ibu Zahwa. Perkenalkan, di sini saya Teresia Palusa. Saya selaku guru BK di sini. Apa kabar, Mbak? Perasaan saya saat ini kurang baik Bu. Kurang baik. Apa yang membawa Mbak Kasih datang ke sini? Saya cuman mau sekedar cerita aja Bu, walaupun saya ada teman dekat bercerita, mungkin mereka tuh hanya sekedar mendengarkan tapi tidak mengasih solusi buat masalah saya ini. Oke, jadi Mbak Kasih datang ke sini mau melakukan proses konseling. Iya betul Bu. Sebelumnya udah pernah melakukan proses konseling? Belum sama sekali. Belum sama sekali. Oke. Di sini saya akan menjelaskan konseling itu seperti apa sih. Jadi konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan konselor, yaitu saya di sini, dan konseli yaitu Mbak Kasih yang sedang mengalami masalah agar masalah itu cepat selesai. Ada beberapa asas sih Mbak. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Jadi Mbak Kasih nggak perlu khawatir kalau mau cerita di sini, karena cerita ini nggak bakal keluar kemana-mana, nggak bakal teman-temannya tahu, itu nggak bakal ya. Yang kedua adalah asas keterbukaan. Jadi Mbak Kasih harus terbuka tentang apa yang Mbak Kasih alami, apa yang Mbak Kasih mungkin masalah yang benar-benar pengen diceritain kepada saya, harus terbuka agar proses konseling ini berjalan dengan lancar. Yang ketiga, ada kesukarelaan. Mbak Kasih datang ke sini sendiri atau dipaksa? Kemauan saya sendiri Bu. Kemauan sendiri kan? Iya. Nggak ada teman-teman ini yang kesana ke BK, nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada, oke. Setelah ini kita akan masuk pada proses yang selanjutnya. Jadi Mbak Kasih boleh ceritain apa yang Mbak Kasih, mungkin masalah yang Mbak Kasih alami? Saya ngerasa minder Bu, karena saya ngerasa jelek aja di kelas, kayak teman-teman yang lainnya tuh kayak lebih menarik, kayak cantik banget, terus ganteng, sedangkan saya kok merasa butiran debu banget di dalam kelas itu. Saya merasa insecure karena IPS 1 kan terkenal dengan kelas yang ambis atau kelas-kelas yang isinya tuh anak-anak populer semua, sedangkan saya tuh kayak jelek banget di antara mereka. Saya ngerasa nggak pantas aja berada di kelas itu. Jadi Mbak Kasih merasa minder ya, jadi nggak kayak kalah sama teman-temannya gitu. Iya Bu. Kadang saya juga mikir kayak nggak ada yang peduli sama saya, walaupun saya tuh ada temen deket di kelas itu, ada Cindy sama Sinisa, tapi saya ngerasa ya nggak ada aja yang peduli sama saya. Walaupun Mbak Kasih sudah punya teman dekat, masih merasa tidak ditemani atau dicuekin sama orang-orang. Iya, saya ngerasa kayak ya saya sendiri aja di kelas itu. Selain minder nih, Mbak Kasih mungkin ada yang dirasakan yang lain? Ada Bu. Saya sering mikir kalau teman-teman saya tuh ngomongin saya waktu saya ngelakuin presentasi sendiri di kelas. Jadi waktu beberapa hari yang lalu saya tuh ada melakukan presentasi sendiri kan di depan kelas. Terus teman-teman saya tuh kayak pada sibuk sendiri, ada yang mendengarkan, ada yang enggak, walaupun enggak kalau mendengarkan nanti sibuk lagi sama teman-temannya. Terus saya ngerasa mereka tuh ngomongin saya di depan melakukan presentasi itu. Jadi saya kepikiran kayak kok mereka ngomongin saya ya, apakah saya tuh presentasinya jelek atau gimana. Makanya itu saya kepikiran banget Bu sampai sekarang. Jadi Mbak Kasih berpikir bahwa teman-teman mungkin yang baru, semisal nih teman-teman ngomongin tentang materi Mbak, tapi Mbak ngerasa kalau mereka itu ngomongin Mbak gitu. Iya Bu, benar sekali. Padahal belum tentu mereka ngomongin saya seperti itu. Pernah nggak kamu dengar langsung
mereka itu nyebut nama kamu dalam bisik-bisiknya mungkin. Saya rasa sih nggak ada, Bu. Cuman pikiran saya aja yang otomatis langsung berpikir seperti itu. Kalau begitu berarti itu bukan fakta, bisa jadi itu cuman pikiran negatif yang Mbak rasakan aja. Kalau saya tanya nih, apa Mbak itu punya bukti kuat mereka ngomongin Mbak? Nggak ada sih, Bu. Mungkin eh cuman saya aja yang kebanyakan mikir. Sekarang kita bisa melakukan role play. Saya nanti menggunakan di sini saya menggunakan role play kursi kosong ya. Jadi semisal nih ada 2 kursi, nanti saya ambil kursi, ada 2 kursi. Jadi Mbak bisa bilang gini, kamu tuh jelek loh, kamu tuh nggak ada harganya loh, gitu. Kamu tuh gimana dan lain hal. Nanti kamu bisa bilang di kursi satunya, kamu pindah kursi, kamu itu nggak jelek loh, ada kok yang masih peduli sama kamu banyak, gitu. Jadi kita menggunakan roleplay kursi kosong. Iya, Bu. Mbak sudah paham? Sudah, Bu. Saya ambil kursi dulu ya. Iya. Udah tahu caranya tadi? Sudah, Bu. Sudah tahu? Oke. Silahkan dipraktekkan Mbak, mungkin bisa Mbak kasih mengeluapkan unek-uneknya dalam hati yang sejak dulu Mbak kasih alami. Baik, Bu. Kamu tuh jelek, kamu tuh nggak ada yang hargain. Mereka semua tuh ngomongin kamu di kelas. Kamu nggak sejelek itu kok, masih banyak yang mau temenan sama kamu, terus juga banyak yang menghargai kamu. Cuman kamunya aja yang terlalu berpikir negatif. Kamu nggak seburuk itu kok. Udah? Udah, Bu. Itu saja? Oke. Sekarang apa yang Mbak kasih rasakan mungkin setelah Mbak kasih menggunakan roleplay kursi kosong ini? Saya lebih ringan aja, Bu, dari yang sebelumnya. Pikiran saya tuh kayak penuh banget sampai dada saya tuh sulit untuk bernafas. Sekarang kayak lebih lega aja. Hebat Mbak Kasih, kamu sudah bisa membuat pikiranmu menjadi lega. Jadi bisa mengeluarkan mungkin emosi dan unek-unek kamu lewat itu tadi. Untuk seminggu ke depan ini, Ibu minta Mbak Kasih agar latihan di depan kaca boleh, atau mau kayak tadi kursi kosong juga boleh, roleplay di rumah sendiri. Nanti kamu bilang semisal baru overthinking nih atau baru merasa cemas, Mbak Kasih bisa bilang, kamu itu nggak jelek loh, apa kamu itu ya seperti yang Mbak Kasih ungkapkan. Semisal Mbak Kasih lagi merasakan hal yang lain, bisa juga digunakan buat roleplay itu. Kayak apa yang Mbak Kasih alami di sekolahan. Ibu, baik. Nanti saya akan coba di rumah sebisa saya, supaya hal kayak gini tuh nggak terulang lagi. Nanti Mbak Kasih juga bisa bilang seperti ini, kayak emang ada buktinya kalau kamu semisal kamu dijelekin, emang ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya, anggap aja buat angin lewat. Kayak kan nggak terbukti, ngapain harus dipikirin. Bisa? Siap, Bu, saya akan coba nanti. Selain itu bisa Mbak Kasih tuliskan 3 hal positif mungkin yang Mbak Kasih punya, atau kelebihan, ya hobi juga bisa. Jadi biar bisa menguatkan lagi Mbak Kasih agar ngapain harus overthinking, ngapain harus insecure. Oke? Baik, Bu.
Ingat ya Mbak Kasih itu berharga. Nggak harus Mbak Kasih bandingin Mbak Kasih dengan orang lain, karena setiap orang itu juga punya kelebihannya sendiri-sendiri dan kekurangannya sendiri-sendiri. Kalau Mbak Kasih memiliki masalah lain, bisa datang ke BK, karena BK ini terbuka untuk Mbak Kasih dan teman-teman lainnya juga yang lagi memiliki masalah. Baik Bu, saya merasa sekarang tuh lebih lega dengan solusi dan masukan dari Ibu. Terima kasih banyak ya Bu, sudah menenangi pikiran dan hati saya. Sama-sama. Ini udah mau langsung balik atau mau ngobrol dulu di sini sama saya lagi? Kayaknya saya langsung aja Bu, soalnya udah mau mulai mungkin pelajarannya Bu Zahwa. Oh, bersama lagi. Iya. Masih panjang berarti pelajaran Iya bersama? tadi tuh izin karena Bu Zawanya ada rapat, terus dilanjut ini nanti. Oke. Saya duluan ya Bu. Iya, aku antar ini nggak apa-apa. Nah, dari video kita tadi kita dapat belajar bahwa setiap siswa itu memiliki rasa cemas, minder, maupun overthinking. Namun, melalui sesi konseling tadi bersama guru BK, pendekatan atau teknik yang digunakan adalah kognitif behavioral therapy atau biasa kita sebut CBT. Nah, melalui teknik itu kita bisa belajar mengenali diri sendiri, mengubah pola pikir dari negatif menjadi lebih positif. Nah, dengan begitu kita dapat lebih menghargai diri sendiri, berpikir realistis, dan membangun kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan ke depannya. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Bye bye.